Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan melanjutkan ke baru atau materi terakhir di kelas 7 mengenai penyajian data. Nah, materi penyajian data ini merupakan salah satu materi di statistika. Oke, kita akan langsung saja membahas mengenai materi ini. Sebelum itu, Mr. akan berikan beberapa ilustrasi ya. Ini adalah salah satu ilustrasi siswa mengerjakan tes. Nah, setelah mengerjakan tes, biasanya siswa akan mendapatkan nilai. Kelompok siswa mengikuti tes matematika dan diperoleh nilai-nilainya sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 70, 75, dan seterusnya itu, kita akan sulit untuk membacanya jika kita diberikan datanya seperti ini. Kita harus cari terlebih dahulu berapa orang yang dapat nilai 70, berapa orang yang dapat nilai 75, dan seterusnya. Nah, dengan kalian pelajari penyajian data, nanti penyajian data tersebut akan lebih mudah untuk dibaca, sehingga akan mempermudah untuk mengolah datanya. Nah, manfaatnya apa saja? Nah, tentu saja kita akan lebih mudah untuk membaca data tersebut ya jika disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, karena data tersebut mudah dibaca, kita pula bisa dengan mudah mengolah data tersebut. Nah, ini beberapa manfaat setelah kalian bisa menyajikan suatu data dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, yang dipelajari di materi di bab ini yaitu mengenai pengumpulan data dan pengolahan data dan mengenai penyajian datanya, yaitu dalam berupa tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita langsung saja ke yang pertama, mengumpulkan dan mengolah data. Mengumpulkan data. Nah, jadi kita tahu dulu pengertian dari data. Data ini merupakan sekumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Dan data ini bisa kita kumpulkan atau bisa kita peroleh dari berbagai cara. Dengan berbagai cara bisa kita peroleh. Misalkan dengan cara observasi, atau kita dengan cara bertanya satu persatu ke orangnya atau wawancara, bisa kita search atau cari-cari di koran, sosial media, di TV. Nah, jadi ada banyak cara dalam kita bisa memperoleh suatu data. Jadi data ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama mengenai data kuantitatif, artinya data hasil pengukuran ataupun hasil pencacahan yang berupa bilangan atau angka. Nah, jadi misalkan tinggi badan dan data banyak penduduk, itu merupakan data kuantitatif. Yang kedua yaitu data kualitatif. Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Contohnya mengenai data warna, data jenis kelamin, dan yang lainnya. Jadi ini dua pengelompokan data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Biasanya dalam pengumpulan data itu ada tujuan dan maksud tertentu. Contohnya pada pabrik mobil, misalkan pabrik perakitan mobil tersebut memanfaatkan data untuk mempelajari pasar sebelum memproduksi suatu jenis mobil. Jadi jenis-jenis mobil yang diproduksi tersebut tidak sembarangan. Mereka akan observasi terlebih dahulu dan mengamati data-datanya, mobil apa yang paling laris atau mobil apa yang disenangi oleh masyarakat. Jadi itu yang akan diproduksi lebih banyak. Atau misalkan dalam pengumpulan data misalkan oleh kantin sekolah, itu mengumpulkan data mengenai menu-menu yang disukai siswa. Jadi tujuannya agar nanti penjualan mereka atau penjualan di kantin tersebut akan semakin laris karena menu yang disediakan menu yang disukai para siswa. Nah, itu beberapa contoh pemanfaatan data dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, mengolah data dalam bentuk tabel. Bisa berikan ilustrasi. Di kelas ini ada 25 siswa dan masing-masing siswa berencana membawa satu makanan, minuman, atau barang lain dari rumah. Untuk itu, ketua kelas membuat daftar isian lalu diedarkan kepada semua siswa untuk diisi. Perhatikan data hasil daftar isian berikut. Nah, ini data-data isian dari barang-barang yang dibawa ya, dan siapa saja yang membawa. Nah, tabel seperti ini bisa kita sajikan jika banyak siswanya hanya 25.
bagaimana jika banyak siswa atau orangnya lebih banyak lagi? Tabel seperti ini tentu saja tidak akan efektif. Maka dari itu kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel yang tadi bisa kita ubah ke bentuk tabel seperti ini. Nah, jadi jika siswanya lebih banyak, tabel seperti ini akan lebih efektif digunakan daripada yang tabel sebelah kiri. Mengapa? Tabel sebelah kiri ini menyebutkan namanya satu persatu. Jika misalkan siswanya sampai 50, sampai 80, nah ini namanya ini akan sangat banyak disebutkan, tidak terlalu efektif digunakan. Maka dari itu bisa kita ubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, contohnya misalkan ada nilai ujian dari 50 siswa, nah, diminta untuk mengubah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita siapkan 3 kolom. Yang pertama kolom nilai ujiannya, kita lihat nilai ujian yang paling rendah yaitu 2 dan nilai ujian yang paling tinggi yaitu 10. Jadi kita tuliskan diurutkan ya 2, 3, 4, 5 sampai 10. Berikutnya kita lihat di kolom turus. Kolom turus ini untuk mengecek satu persatu datanya. Misalkan yang pertama data yang nilai 4 ya. Nilai 4 berarti ada di sini kita turus. Nilai 8 kita turus. Nah, seperti itu ya. Nilai 7 di sini kita turus, nilai 9 kita turus juga, nilai 6, nah begitu seterusnya ya, nilai 3 kita turus, nah, sampai selesai. Nanti kita mau ceknya. Setelah kita dapatkan turus seperti ini, baru kita bisa menuliskan frekuensinya. Jadi akan mudah menuliskan frekuensinya. Nah, sehingga finalnya akan diperoleh seperti ini untuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, lebih mudah dibaca. Jadi kita bisa mengetahui nilai berapa yang paling banyak diperoleh siswa, atau nilai berapa yang terendah, nilai berapa yang tertinggi, dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah dibaca untuk datanya. Berikutnya, kita bisa menyajikan tabel distribusi frekuensi dalam data berkelompok. Yang tadi Mister contohkan itu dalam data tunggal. Nah, jika siswanya akan lebih banyak lagi, kita nggak mungkin bisa membuat tabel distribusi frekuensi dalam bentuk data tunggal seperti tadi untuk nilai-nilainya. Kita nggak mungkin buat nilai-nilainya ada banyak baris ya. Barisnya bisa lebih dari 15 jika kalian diberikan data seperti ini. Nah, kita bisa buat data berkelompok untuk tabel distribusi frekuensinya. Caranya seperti ini. Sebelum kalian buat tabelnya, kalian harus tentukan dulu jangkauannya. Jangkauan datanya ditentukan yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Diperoleh data terbesar di sini adalah 99 dan data terkecilnya 31 dan jangkauannya yaitu 68. Berikutnya, tentukan banyaknya baris atau kelas. Banyaknya kelas ini biasanya di antara 5 sampai 15 dan di sini Mister akan pilih banyak kelasnya yaitu 7 ya. Mister akan pilih dari 5 sampai 15 itu banyak kelasnya berapa. Nah, setelah diperoleh jangkauan 68 dan banyak kelasnya itu 7, kita bisa tentukan lebar kelasnya berikutnya. Lebar kelas dengan membagi jangkauan dengan banyak kelas itu diperoleh 9,71. Karena diperoleh bentuk desimal, kita bulatkan menjadi 10. Nah, lebar kelasnya yaitu 10. Sehingga kita bisa susun kelas-kelas dari data tersebut yaitu seperti ini. Nah, ada 7 kelas dan lebarnya 10. Lebar 10 itu dari 31 sampai 40 itu ada sebanyak 10 data atau 10 kelas lebarnya. Oke, setelah dapat seperti ini kita bisa buatkan tabelnya untuk kolom yang paling kiri. Kolom paling kiri itu nilai, turus, dan frekuensi. Sama seperti data tunggal tadi cara mencarinya. Misalkan pertama nilai 79 kita turus di daerah sini ya, dari 71 sampai 80. Nilai 49 itu ada di 41 sampai 50, nilai 48 ada di 41 sampai 50 juga, dan seterusnya ya. Nilai 74 ada di 70 sampai 80. Nah, setelah kalian turus sampai habis, kalian bisa tentukan frekuensinya dan diperoleh final tabelnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa membacanya nilai 71 sampai 80 itu paling banyak diperoleh oleh siswa, yaitu sebanyak 24. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, silakan coba 2 soal berikut untuk kalian membuat
tabel distribusi frekuensi. Silakan bisa kalian pilih mau tabel data tunggal atau data berkelompok, jadi sesuaikan dengan keefektifannya. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga kalian paham. Jika kalian ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.